Oi oi oi, bocil mana kemarin ini yang minta rekomen anime isekai? Awas aja lu nggak nonton. Isekai adalah sebuah anime di mana sang karakter utama berpindah dunia dari dunia yang ia tinggali sekarang ini ke dunia baru yang belum pernah dia kenal sama sekali. Belakangan ini, anime-anime isekai yang semakin ramai peminat malah turun kualitas animenya. Lantas, apakah ada anime isekai bagus lainnya selain anime yang sudah kalian tonton? Minasan konnichiwa, apa kabar semua? Selamat datang di Nontonisme. Karena rekomendasi anime Nontonisme kemarin lumayan ramai penonton, hari ini kita akan melanjutkan series rekomendasi anime terbaik. Dan tema rekomendasi anime terbaik di video ini adalah anime isekai. Tanpa banyak alasan seperti user Leslie lagi, langsung saja kita hitung mundur rekomendasi anime isekai terbaik yang harus kalian tonton. Nomor 8, Yujo Senki, atau lebih sering disebut dengan sebutan Saga of Tanya the Evil. Kalau membicarakan anime isekai, pasti yang muncul di pikiran kebanyakan orang adalah dunia fantasi plus adu pedang dan opai. Di tengah anime isekai yang kerap disebut anime copycat dan kian menjamur, ada sebuah anime isekai yang benar-benar beda dari anime isekai lain. Anime ini tidak berlatar abad pertengahan, melainkan berlatar perang dunia. MC anime ini bukanlah seorang pengangguran yang hidupnya menyedihkan, melainkan seorang pekerja kantoran yang taat sekali pada aturan. Dan juga jika kalian merasa kelakuan Naofumi di Tate no Yusa sudah sangat melenceng dari kelakuan seorang MC pada umumnya, percayalah coy, si Tanya ini jauh lebih sadis lagi dia. Saga of Tanya the Evil mengisahkan tentang kehidupan reinkarnasi dari seorang pekerja kantoran yang sangat taat aturan di zaman modern, pindah ke dunia masa-masa perang dunia, tapi dibumbui dengan sedikit magic. Yang menarik dari anime ini adalah bagaimana anime ini menggambarkan seorang maniak yang taat aturan tapi tidak percaya akan Tuhan. Yap, kalian gak salah dengar, anime ini tuh mengisahkan tentang seorang ateis yang gak percaya Tuhan tapi tahu-tahu mati dan reinkarnasi ke dunia lain. Komentarku pada saat pertama nonton anime ini cuma satu, out of the box banget. Kalau di anime lain kebanyakan tokoh utamanya berjuang keras agar berdiri di puncak dan menjadi kuat dengan mengalahkan berbagai macam musuh jahat. Nah, kalau si bajingan cilik yang satu ini malah berjuang cuma demi hidup yang nyaman dan tentram. Dia nih gak peduli hal-hal naif yang umumnya diimpikan MC di anime lain. Dia cuma ingin jadi pekerja biasa yang hidup santuy, tenang, damai, dan tentram tanpa ada gangguan sedikit pun. Bukannya hidup damai, aman, dan tentram, yang ia dapatkan dari setiap usaha yang ia lakukan hanyalah membawa dirinya ke kehidupan yang semakin ribet dan kacau. Intinya, anime ini aku saranin banget untuk kalian yang ingin lihat anime isekai yang 180 derajat berlawanan dengan anime isekai pada umumnya. Bocil biadab, kejam, kawaii, dan sesat. Dimana lagi kalau bukan di Saga of Tanya the Evil. Anime ini sangat cocok untuk kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang villain. Kami yo, kisama o kiri kizande, buta no esa ni demo shite yaru to. Tensei Shitara Slime Data Ken, atau lebih sering disebut dengan sebutan Tensura, adalah anime isekai yang berfokus utama pada perjalanan seekor manusia yang mati dalam sebuah pembunuhan lalu bereinkarnasi menjadi seorang slime. Berbeda pada kebanyakan anime isekai yang berpetualang gabung guild terus membasmi Raja Iblis, tapi kalau si Rimuru Tempest ini malah diangkat menjadi pemimpin desa. Kalau ditanya hal apa yang bagus dari anime ini, jawabannya ada banyak banget. But, satu hal yang pasti tentang faktor utama yang membuat anime ini menarik adalah proses bagaimana Rimuru membangun desa tersebut. Bagaimana Rimuru memimpin desa, bagaimana Rimuru membangun diplomasi, bagaimana Rimuru mengatur dan mengajari penduduk desa. Semuanya benar-benar terasa seru dan asik. Ibarat dunia game, sementara isekai lain berfokus pada game MMORPG, si Tensura ini malah fokus pada game city building. Selain itu, hubungan karakter lain dengan Rimuru sama juga sangat bisa untuk kita nikmati di sini. Alasan para ogre mengabdi pada Rimuru, alasan para kurcaci membantu Rimuru membangun desa, semuanya benar-benar terasa memiliki alasan yang kuat dan menarik untuk kita tonton. Intinya, para pengikut Rimuru di sini bukanlah pengikut yang buta, gelap mata, dan tanpa sadar tahu-tahu mengikuti Rimuru gitu. Enggak kayak gitu, enggak. Sebagai bukti seberapa bagusnya Rimuru ini, anime season summer kemarin ada yang sampai ngeplagiatin desainnya si Rimuru ini, desain yang dia masih jadi slime ya.
Apakah hal itu kebetulan ataukah suatu kesengajaan yang bertujuan mendompleng nama besar Tensura? Apapun pendapat kalian, tolong jawab di kolom komentar. 作戦終了です。さすがは大賢者、完璧だな。Konosubarashi Sekai ni Sukufuo atau lebih sering disebut dengan sebutan Konosuba adalah sebuah anime isekai bergenre komedi yang siap membuat kalian ngakak brutal. Kalian bisa saja puas ketawa menonton anime ini karena memang seperti itu anime ini ditujukan. Anime ini bercerita tentang perjalanan Kazuma Sato yang mati dan bereinkarnasi ke dunia lain. Tapi bukannya mendapat nasib yang lebih baik, si Kazuma ini malah dapat berbagai macam nasib sial yang membuatnya terlihat lucu dan membuat penonton ketawa. Kalau ditanya seberapa lucunya ini anime nih ya, pada saat anime lain mati dengan cara ditabrak sama truknya Hatsune Miku gitu. Nah si Kazuma ini malah mati cuman gegara masalah yang konyol banget coy. Mati cuman gegara kaget ya. Kaget belum ketabrak, cuman kaget doang mau ketabrak itu langsung mati, langsung akhirat dia. Setelah sampai di kehidupan dunia lain pun kehidupan si Kazuma ini makin kocak gaming ya adik-adik. Mulai dari tidur di kandang kuda lah, jadi kuli bangunan lah, sampai-sampai berburu monster kodok aja kewalahan si Kazuma ini. Dapat harem juga, haremnya malah cuma jadi beban doang. Dah lah intinya pokoknya keseharian si Kazuma ini kocak parah. Dari namanya aja Kazuma kan, sudah mirip kayak kodok Zuma gitu. Intinya anime ini aku rekomendasiin banget untuk kalian ingin menonton anime isekai enteng, santai, sambil makan, kalian tertawa, keselak, terus kalian masuk ke isekai. Omedetou gozaimasu. Masuk ke isekai kalian. Nanto yu kichiku no shogyo. Yahari watashi no me ni kurui wa nakatta. Nomor 5, Overlord. Isekai yang konsepnya simple tapi dalam storyline-nya ribet dan penuh strategi ini sudah memikat banyak sekali hati pencinta anime isekai. Dan juga summer kemarin baru saja mendapatkan season keempatnya ya ini anime. Anime ini berkisah tentang seorang player MMORPG bernama Momonga yang terjebak ke dalam dunia game tersebut. Namun bedanya adalah saat Momonga memasuki dunia isekai, si Momonga ini tidak mendapatkan petunjuk apapun dan bahkan sampai dibuat bingung tentang apa yang terjadi. Dan justru karena kebingungan itulah anime ini jadi menarik untuk ditonton. Anime ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan anime isekai dengan embel-embel karakter utama overpower dan dihormati semua orang. Yang keren dari si Momonga atau sekarang namanya adalah Ainz ini adalah walaupun si Ainz berkekuatan OP dan menjadi penguasa kerajaan, si Ainz ini tetap memiliki sifat yang arif, bijaksana, dan berwibawa. Simpelnya si Ainz di sini itu karakternya cool dan gak cabul, cocoklah buat kalian yang suka karakter tenang, penuh strategi, dan berwibawa seperti Thomas Lebeu. Namun perlu diingat satu hal sebelum menonton anime ini adalah anime ini itu lumayan berat jika kalian ingin menikmati dan memahami alur ceritanya. Strategi perang, diplomasi, konspirasi, dan pembantaian adalah hal yang sudah wajar dan menjadi pemandangan umum di anime ini. Intinya aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian yang suka dengan karakter utama yang cool, tenang, penuh perencanaan, overpower, dan keren. Nomor 4, Mushoku Tensei. Sebuah anime isekai yang menjual imajinasi namun bagus dari penggarapan storyline-nya. Anda pengangguran, sering dibully, merasa tidak berguna, benci di dunia ini, dan ingin pergi ke isekai. Tenang dulu om, jangan berpikiran untuk bunuh diri, ngerepotin keluarga nanti malah. Daripada kalian yang hidupnya menyedihkan ingin bunuh diri, lebih baik menonton Mushoku Tensei sebagai hiburan dan juga pemuas imajinasi aneh kalian. Anime ini mengisahkan tentang seorang pengangguran, gak sekolah, gak punya temen, lalu seperti biasa, Hatsune Miku datang dengan truk mautnya dan tiba-tiba dar lahir di dunia lain. Salah satu hal yang menarik dan menjadi poin plus dari Mushoku Tensei adalah bagaimana anime ini menggambarkan proses pembesaran si karakter utama yang bernama Rudeus. Rudeus pindah ke alam lain itu bukan pindah atau tahu-tahu punya fisik dewasa dan kekuatan OP gitu, enggak ya. Rudeus pindah ke alam lain itu dengan awal dia dilahirkan dulu. Ingat, dilahirin dulu. Jadi dia itu enggak pindah pas badannya udah gede itu enggak.
Jadi di sini dia itu benar-benar belajar tentang segala hal, belajar tentang sihir, belajar tentang kehidupan di sana, belajar tentang mendekati gadis, dan juga belajar tentang hal-hal menarik lainnya yang membuat anime ini semakin seru untuk kita tonton. Dan dari peradaban di dunia Isekai Mushoku Tensei juga menarik untuk ditonton. Kalau kalian perhatikan, bangunan-bangunan dan juga desain alam yang ada di anime ini tuh benar-benar unik. Ada yang punya sawah lah, ada yang gurun pasir lah, ada yang wihara lah. Pokoknya alam di sini itu benar-benar nampak seolah-olah bukan hanya berasal dari satu benua yang semuanya memiliki budaya dan iklim yang sama. Intinya anime ini aku saranin banget buat kalian yang sedang mencari anime isekai yang mempunyai hal-hal detail yang keren. Nomor 3, Sword Art Online. Semakin kesini, kalau kita perhatikan, anime-anime isekai semakin menjamur dan ramai. Tahukah kalian sebenarnya anime apa sih yang membuat tren anime isekai ini semakin ramai, semakin meningkat, semakin banyak jenisnya, semakin banyak anime-anime sampahnya? Anime itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sword Art Online. Ya, kenapa Sword Art Online adalah biang keladi dari tren anime isekai? Jawabannya akan aku bahas di video lain biar gak kepanjangan. Oke, kembali fokus ke Sword Art Online. Sword Art Online atau lebih simpelnya kita sebut saja SAO sini ya, SAO. Adalah sebuah anime isekai yang bercerita tentang sebuah game online yang menjebak para playernya tidak bisa keluar dari game tersebut. Dan jika para player ingin keluar, syaratnya cuma satu, mereka itu harus menamatkan game ini dulu. Dan jikalau mereka mati di dalam game ini, mereka juga mati di kehidupan nyata. Ya, setidaknya seperti itulah yang diceritakan di saat anime ini dimulai. Nah, hal yang menarik dari anime ini adalah bahwa konflik di anime ini itu berevolusi. Permasalahan yang terjadi di anime ini itu nggak melulu muter-muter di situ aja, itu nggak. Di awal anime ini yang dipertaruhkan adalah hidup dan mati si player. Setelah masalah itu selesai, ganti lagi yang dipertaruhkan tuh bukan cuma hidup dan mati lagi, tapi juga pikiran si player tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Konfliknya terus-menerus berganti. Karakternya pun juga ikut terus-menerus bertambah. Dan hal bagusnya adalah karakter-karakter baru yang muncul, terutama yang di Alicization ini ya. Karakternya itu benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan si Kirito. Jadi kemunculan mereka itu gak cuman seolah-olah buat menuhin cerita anime, itu enggak. Kehadiran mereka yang merupakan karakter baru itu benar-benar terasa efeknya di sini. Aku tahu banyak dari kalian yang sudah lama mengikuti dunia isekai dan gak suka dengan anime ini, aku tahu. Menurutku kalau kalian melihat lebih jauh lagi tentang anime ini, aku yakin anime ini akan nampak lebih bagus daripada apa yang sekedar kalian lihat dari sisi luarnya saja. Oh ya, buat catatan ini ya, kalau ada yang komen anime ini kebanyakan ngomong, sedikit gelut gitu, perlu kalian ketahui nih, anime ini itu bukan berasal dari manga, bukan. Anime ini tuh asalnya dari novel. Jadi wajar aja kalau gelutnya cuma dikit gitu. Sake, Hanatachi! Anime yang populer banget dan banyak fansnya tapi gak punya season 2. Coba tebak anime apa itu? Ya, anime apa lagi kalau bukan anime pujaan wibu no lab, yaitu No Game No Lab. Anime No Game No Life menceritakan tentang kakak beradik yang GGWP parah dalam urusan bermain game. Namun di kehidupan nyata, mereka itu no lab, alias bisa dibilang gak punya kehidupan gitu. Isinya kehidupannya itu cuma main game doang. Nah, suatu hari kakak beradik yang no lab ini ditantang Baiwan catur sama seorang player misterius. Singkat cerita, menanglah si bocil laknat ini. Dan setelah mereka menang, mereka ditanyai, apakah kamu bosan dengan dunia ini dan apakah kamu ingin pindah ke alam lain? Sang bocil no lab yang taunya cuma main game ini tentu saja langsung jawab, iyalah, pengen pindah lah gua. Sekalinya mereka pindah ke dunia lain, ternyata dunia tersebut menggunakan game untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada. Coba saja nih ya, kalian bayangin, kalian yang GG main game dari malam sampai subuh, terus dikasih pilihan, mau pindah ke dunia game atau mau tetap di dunia ini. Mau pilih mana coba? Yang keren dari anime ini adalah karakter utamanya itu benar-benar cerdas dan ahli dalam bermain game.
Dan game yang dimainkan juga bermacam-macam, alias bukan hanya sekedar gelut-gelut, adu sihir, adu nenen, itu nggak cuman gitu-gitu aja. Game yang dimainkan di dunia ini tuh benar-benar game kasual gitu, game-game zaman dahulu, nggak tahu nyebut apa sih ya, kasual apa gitu. Game yang dimainkan di dunia ini tuh seperti kartu, main catur, domino, nomor togel, nggak ada nomor togel ya. Intinya anime ini tuh benar-benar menghadirkan keseruan dari bermain game yang sesungguhnya. Aku saranin banget buat kalian yang gamer yang ingin pergi ke dunia isekai, lebih baik nonton anime ini daripada bunuh diri gitu. Anime yang mendapatkan peringkat nomor 1 di kategori rekomendasi anime isekai adalah anime apa? Tateno Yusa? Ya enggak lah. Anime nomor 1 di list ini tidak lain dan tidak bukan adalah Re:Zero, Starting Life in Another World. Nah, teruntuk kalian yang dari tadi ngebet banget pengen pindah alam ke dunia isekai gitu, ada baiknya kalian menonton anime ini dulu. Re:Zero, sebuah anime yang mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Subaru yang gak ketabrak truk tapi tahu-tahu masuk ke isekai dan dapat nasib yang aneh dan menyiksa banget. Yang menyiksa Subaru di sini adalah setiap kali dia mati di dunia ini, dia itu hidup kembali dengan ingatan yang masih ada dan sama di suatu tempat dan kejadian yang sama persis. Bayangin saja, kalian mau pergi ke pasar, setibanya di pasar kalian mati, terus kalian kembali lagi ke rumah dan kalian pergi ke pasar lagi dan mati lagi. Gimana coba, menyiksa nggak? Anime ini benar-benar memiliki pesan yang begitu dalam bagi mereka yang dikit-dikit pengen bunuh diri gitu. Anime ini benar-benar berhasil menggambarkan bagaimana ngerinya kematian, sakitnya dilupakan oleh orang tercinta, sakitnya berkorban tanpa ada yang tahu. Intinya Subaru di sini tuh benar-benar seorang pahlawan sejati. Dia tidak sekedar mati sekali dan berkorban demi orang lain. Dia di sini tuh mati berkali-kali berkorban untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Gak ada yang namanya kekuatan OP dan gak ada yang namanya duit berlimpah. Yang ada cuma sedikit sihir dan sihir itu pun cuma debuff semua. Intinya anime ini aku saranin banget buat kalian yang suka lihat karakter utama berjuang menderita demi orang yang dia sayangi. Dan juga pesanku cuma satu di video kali ini, Remchan itu punya aku. Kalian kalau ingin pilih yang lain aja. Terima kasih sudah menonton, arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nontonisme untuk hal menarik tentang anime lainnya. Bye bye. Remchan punya aku.